Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Apridio, The Mini Station. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat pekan, awal pekan. Oke, kembali lagi saya Santi Rosalia. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang mengenai market online, di mana Anda bisa bergabung tentu saja bersama kami di 0878 333 400 dan juga bisa melalui Instagram live kami di Aprido Semarang. Iya, tadi suaranya nggak keluar ya lewat radio ya. Oke, dan sekarang saya akan langsung saja menyapa guru kita, Mas Tommy Arnold Fans, di ujung Instagram beliau. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Santi dan teman-teman semua. Iya, sehat selalu ya Mas ya. Alhamdulillah. PSBB gimana nih Mbak? Baik, sudah mulai di beberapa pintu jalur sudah ditutup oleh Dishub dan juga polisi. Jadi di Semarang ini, di Lamper, Simpang 5 ini sudah mulai ditutup ya. Jadi kita seperti lagi saat-saat pertama munculnya pandemi. Tetapi kayaknya teman-teman sudah mulai bersahabat ya dengan kondisi itu. Dan kita sampaikan ya, turut berduka cita untuk jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan juga longsor di Jawa Barat. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin, baik, Mas Tom, hari ini sudah disiapkan sebuah kiat-kiat bertahan dan juga tumbuh bisnis online di masa pandemi. Sebetulnya ini sudah memasuki tahapan yang orang sudah lupa ya dengan kondisi pandemi ya. Karena ini sudah memasuki tahapan new habit atau habit baru. Kondisi, kemudian juga salah satunya lifestyle yang tadinya offline, sekarang sudah mulai banyak online-nya karena ini bersinggungan dengan social distancing, and then berikutnya menjaga kesehatan. Ini orang sudah semakin terbiasa. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapa juga cuci tangan gitu ya. Nggak mau makan aja cuci tangan sekarang. Ya, jadi habis dari mana cuci tangan, habis ngapa juga cuci tangan gitu ya. Nah ini yang menjadi sesuatu yang bagus. Nah bagaimana dengan bisnis sendiri Mas? Banyak bertumbuh, banyak juga yang lumpuh. Nah, kalau di kiat-kiat yang Mas Tom sendiri mau di-share hari ini seperti apa? Dan jangan lupa ya, buat Anda yang mungkin di sekolah itu punya juga mata pelajaran ya, tentang marketing atau pemasaran kalau di SMK-SMK itu ya, boleh mendaftarkan diri untuk bisa dikunjungi oleh Mas Tommy dan juga teman-teman sharing tentang Market Corner ini. Oke, gimana nih Mas, kiat-kiatnya Mas? Terutama untuk survive ya. Bertumbuh akan ngikutin tentu. Ya, tentunya apa ya namanya, kemarin saya sempat ini juga sih, sempat kopdar, tapi kopdarnya online ya Mbak. Kopdarnya online, terus kami sempat membahas tentang hal ini juga sih sebetulnya. Dan ternyata dari obrolan selama 2 jam itu, ada satu kesimpulan yang sangat menarik nih. Jadi, teman-teman bolehlah saya bilang senior ya, karena beliaunya lebih dahulu lah di dunia internet marketing seperti itu. Intinya adalah kita harus lebih rajin. Nah, kemarin sampai disimpulkan tuh, kenapa sih kok gue bisa sukses seperti ini? Karena gue 3 kali lebih rajin dari orang-orang biasanya gitu. Nah, jadi memang ketika kita nanti mendalami jualan online ya, kita emang yang rajin yang menang gitu di dunia jualan online tuh, yang rajin yang menang seperti itu. Apalagi memang kita nggak pungkiri nih Mbak, ribuan akun jualan tuh muncul tiap hari, baik di marketplace, baik di sosial media atau media apapun, itu luar biasa gitu. Karena ya kita kan keluar rumah dibatasi nih, terus aku harus gimana ya? Ya online jadi salah satu pilihannya gitu, bahkan sekarang pilihan yang utama gitu kan. Ya jadi yang rajin yang menang, karena banyak sekali orang yang menjual barang yang sama sekarang gitu Mbak. Nah lalu bagaimana selain branding, selain kemasan dan sebagainya itu, selain perang harga gitu kan, ya rajin.
yang selalu nampak di calon-calon pelanggan ya yang akan dipilih tentunya kan. Seperti itu. Hmm. Jadi itu Iya. salah satu Ini kiat kalau terbesar, Mbak. lebih rajin ya. Jadi kalau biasanya mungkin hanya takarannya tadi satu, ini bisa jadi 3 kali lipatnya. Ini lebih rajin. Tapi Betul, Mas, kalau betul. rumus ini di mana-mana kalau rajin itu ya sukses ya Mas ya. Kalau malas ya Iya, tidak betul, sukses begitu ya. betul. Dalam hal apapun kayaknya berlaku ya, Mbak ya. Betul, betul. Jadi untuk menuju ke sesuatu itu ya kuncinya memang rajin, terus tadi bekerja keras ya, giat gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Oke, Mas, ini sudah ada yang dari Jepang, Mas Iya, Kang Kang Dani ini Dani sudah menyapa. luar Kang Dani biasa. underscore Japan sudah melambaikan tangannya. Kemudian ada Heris K. Arfiani, and then Erika.Paramita. Halo Om Tom. Iya, Wah, ini muridnya Mbak mesti ini ya. Erika. Iya. Oke, thank you Kang Dani. Mantap ini Coach. Ya, Mas Tom, di samping rajin, apakah memang perlu ada kayak semacam tampilan-tampilan yang membuat kalau di sosial media kan menyolok mata ya Mas ya. Kalau radio mungkin menjewer telinga. Nah, apa ini juga menjadi sesuatu yang penting juga untuk bisa menang di atau Iya. bertahan di bisnis online? Ya pastinya kalau di online itu kan kita rajin posting. Posting itu apa? Menandakan Mm-mm. eksistensi kita. Nah, posting ini kan butuh Ya. konten. Nah, konten ya tentunya banyak ya, berupa gambar atau berupa video. Nah, tentunya di sana nanti banyak lagi apa komponen-komponennya seperti desainnya, kemudian pemilihan lagu kalau dia menggunakan video, kemudian kreativitas dalam dua hal tersebut, gambar dan video ya. Seperti itu. Jadi rajinnya tidak cuma rajin posting aja, tapi ya tadi kalau posting itu dibedah ke bawah, di breakdown ke bawah itu akan menemukan komponen-komponen seperti tadi, termasuk rajin membaca situasi kan. Wah, situasi lagi kayak gini nih. Oh. Berarti aku harus nyiapin apa lagi ya, seperti itu. Dengan produk yang sama mungkin kayaknya orang semakin males kan nih Mbak. Nah, jasa delivery itu luar biasa loh Mbak. Ini ada peningkatan di apa namanya dengan metode COD gitu kan. Jadi orang-orang tuh benar-benar malas keluar rumah ya. Yang ada kita apa namanya kita yang nganter gitu. Jadi ternyata kemalasan dari orang-orang itu adalah benefit buat kita yang mau rajin, mau jadi bempernya mereka, mau jadi pelayannya mereka. Jadi, nah selain rajin posting juga kita rajin membaca situasi yang ada saat ini. Orang ini kebutuhannya gimana ya kayak gitu. Termasuk produk yang kita jual, Mas. Bisa nggak memungkinkan kita untuk beralih produk atau seperti apa dengan produk yang sama? Tadi kalau Mas Tom bilang, nggak masalah, asal kita bisa mengerti situasi yang ada. Salah satunya, kemalasan orang ini adalah peluang pasar sebetulnya ya, bisa kita optimalkan. Nah, bagaimana Iya Mas, betul. kalau misalnya ya, katakan kita jual mukena lah ya. Orang beli mukena itu kan nggak selalu, Mas. Bagaimana ini, Mas, untuk bisa survive dan kita bisa terus menjaga produk kita terjual di konsumen? Ya pastinya kita eksistensi dulu Mbak, ya kan eksistensi kita ada di mana-mana gitu dan kita termasuk aktif ya, aktif posting gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya nanti pelanggan lama belum repeat order ya kita menyasar ke pelanggan baru. Karena mukena ini kan tahan lama ya, gak mungkin lah orang apa namanya sehari Beli ganti-ganti selalu. mukena gitu beli selalu. Nah artinya kita Iya. harus selalu ada untuk juga dilihat sama orang-orang lain selain pelanggan lama seperti itu. Atau kita juga bisa bikin semacam bundling juga misalnya ya kan bundling misalnya dengan gamis atau bundling dengan paket Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa beli banyak dapat diskon gitu kan misalnya Anda beli 3 atau kita bisa bikin juga mukena couple seperti itu. Nah, jadi banyak sih varian-varian yang bisa kita coba di sana sebetulnya. Ya. Blending Bundling. ini sama Jadi misalnya beli bundling 2 ini. mukena dapat 1 Al-Qur'an gitu. Ya. Ini harus betul-betul dihitung benar ya Mas, secara Iya, kalkulasi bisnisnya kan kita harus menyediakan tambahan
betul. Ya Hmm. harga di Nah ini sebenarnya kalau pelanggan mendapatkan lebih sih masalah harga dia juga nggak terlalu ini sih, nggak Oke. terlalu diperhatikan oleh dia gitu. Apalagi pelayannya pokoknya Anda tinggal bayar, tahu-tahu sampai di rumah kayak gitu lah. Mhm, mhm, mhm. Ya, jadi lebih banyak mungkin kita bersinergi kali ya Mas ya. Tadi karena kita bekerja sama dengan yang Hmm, baju koko misalnya, itu bisa bisa di-collab bisa. terus kemudian tadi bundling ini menjadi salah satu solusi. Nah Mas, Mhm. ini ada pertanyaan bagus nih dari Nina. Selamat pagi Apredio. Saya menunggu-nunggu nih kiat bertahan dan tumbuh bisnis online di masa pandemi. Saya kira ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang yang memulai bisnis online dan juga yang bertahan. Masalahnya adalah kadang-kadang sulit mendapatkan barang, Mas. Bagaimana untuk bisa mendapatkan barang karena saya tidak punya produk? Terima kasih Nina. Selamat mencoba. Oh ini. Mendapatkan barang ya. Mm-mm. Sebenarnya sekarang gampang banget ya. Bisa kita pertama nih yang paling gampang kita bisa berselancar ke marketplace. Ya kan, Ya. marketplace sekarang kita kan bisa ambil barang di marketplace, kemudian bisa dijual ke sosial media kita. Jadi nanti sebenarnya kan kita jualan online kan enak karena diterima transfer dulu kan. Jadi ya kita tinggal Ya. ini aja, kita ambil produknya dari marketplace, kemudian kita taruh di sosial media kita, tentunya kita harus melebihkan harga gitu kan. Ya kita misalnya Mhm. kita ambil 100.000, kita jual 150.000 kayak gitu. Itu secara mudahnya Mhm. kayak gitulah ilustrasinya. Jadi ketika kita ditransfer sama pelanggan, pembeli 150.000 kan 100-nya bisa kita apa namanya belanjain gitu. Nah, banyak Mhm. juga sekarang marketplace yang bisa dropship. Nah, itu tinggal kita pintar-pintarnya aja nyari nyari apa namanya nyari toko di marketplace yang bisa dropship tuh enak banget itu udah. Itu paling gampang tuh cari cari Mhm. produk di marketplace. Kalau kita memang mau cari supplier khusus ya tinggal buka Google, ketikin aja produsen mukena misalnya atau Ya. produsen sandal dan seterusnya. Ya udah tinggal kita hubungi Mhm. mereka, nego-nego atau minta skema agen, reseller dan sebagainya, jalan deh. Kita punya produk seperti itu. Iya. Iya, dan yang pasti Nina harus searching ya, nggak satu aja. Tadi kalau saya Iya, pernah dapat pelajaran dari Mas Tom itu, siapa yang fast respon itu yang bisa membantu kamu untuk bisa mendapatkan produk dan juga memberikan pelayanan kepada konsumenmu, Nina. Baik, ini Erika sudah mengetik banyak pertanyaan. Erika.paramita. Om Tommy mau tanya dong, bagaimana caranya bisa memenangkan persaingan di antara kompetitor produk sejenis yang kita jual? Terus bagaimana juga tips dan trik agar bisa berpikir kreatif di masa pandemi ini? Dan produk apa saja yang masih jadi tren di masa pandemi ini yang laris di pasaran, Om? Wah, itu ada 3 pertanyaan bertubi-tubi. Silahkan, Coach. ini pertanyaan apa nguji nih? Mbak Erika juga udah tahu nih jawabannya nih. butuh penguatan. Iya. Jadi kalau mau memenangkan persaingan ya lebih rajin aja dari kompetitor gitu kan. Ya, lebih Mhm. rajin. Misalnya produk sejenis kan sebetulnya kayak misalnya contoh mukena. Mukena itu kita kan bisa juga ada modelnya seperti itu. Kemudian kita bisa foto dari segala sudut yang kemudian kita desain dengan cara menarik ya. Itu sebenarnya Mhm. bisa dibuat seperti itu. Jadi kita mungkin kok ini kita lihat nih misalnya, oh ternyata kalau orang-orang yang jualan gamis atau mukena tuh fotonya selalu begitu. Nah kita coba cari nih apa angle lain yang bisa membedakan ya. Oh mereka selalu memakai background misalnya merah. Nah kita cari warna Mhm. yang lebih cerah atau warna yang berbeda gitu. Itu satu ya lebih rajin posting yang jelas kalau kalau kemarin ya 3 kali lah minimal 3 kali lebih rajin dari Ya. kompetitor. Mhm. Kemudian tips dan trik agar bisa Betul. berpikir kreatif. Wah, ini harus dilatih. Yaitu tadi rajin membaca situasi yang ada nih. Jadi sekarang kita amati aja perilaku orang-orang lah. Yang paling besar kan Jakarta Mhm. ya.
Jakarta, Ya. orang-orang Jakarta itu lagi butuh apa ya kira-kira seperti itu di masa seperti ini kan banyaklah pemberitaan atau paling gampang sih lihat surat kabar yang kuno itu, surat kabar apa namanya yang kertas gitu ya. Oh. Oh. Atau kita lihat Iya, 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 iya. portal-portal berita lah kayak seperti itu. Jadi kita amati nih di kota Jakarta nih orang-orang misalnya kan PSBB baru nih. Nah, seperti itu kita lihat mereka tuh gimana ya, mereka tuh butuh apa sih. Nah, kalau saya amati orang di masa ini semakin males gitu, termasuk saya nih. Saya tuh load order ke ojek online makanan itu banyak banget. Banyak banget sampai dapat apresiasi dari Makanya. ojolnya gitu. Nah, Wah, artinya apa? Artinya apresiasi apa dan itu? gendut pula. Iya, nambah gendut nih, Mbak. Nah, itu kan apa ya? Itu jawaban dari kemalasannya orang-orang. Nih orang-orang malas di bidang apa sih? Nah, kita penuhi aja kebutuhan itu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang masih jadi tren di masa pandemi, yang jelas adalah kuliner dan yang terkait sama vitamin atau stamina. Nah, yang terkait Kesehatan. sama kesehatan. Kesehatan itu tidak hanya obat-obatan atau vitamin ya, kapsul atau ini enggak juga. Tapi kayak semacam kemarin teman saya itu bagus banget tuh. Dia buka kelas bela diri praktis. Jadi selain bela dirinya dapat, Oh, kesehatannya juga dapat. Terus kelas-kelas yoga itu juga penuh. Terus saya ada kelas olah iya, iya, napas iya. juga, itu juga penuh juga. Jadi nah itu tadi, kita amati perilaku orang-orang di masa seperti ini gitu. Ada juga orang yang mencari hiburan. Nah, hiburan ini tapi kan mungkin kaitannya mungkin dengan musik atau apa, atau konten-konten yang menghibur seperti itu. Contoh yang lucu tuh kemarin saya nemu di YouTube, Mbak. Nama channelnya Vicky Naki. Jadi dia cuman main di Ome TV, dia gombalin cewek-cewek luar negeri gitu. Itu luar biasa responnya gitu loh. Oh, Pemirsanya banyak banget. Jadi gaya-gaya Vicky gitu ya. itu namanya Vicky Naki. Jadi dia pinter lima bahasa, jadi ngeprengin gitu. Jadi dia ketemu cewek Rusia, seolah-olah nggak tahu bahasa Rusia, ketika dikerjain sama si ceweknya, dia pakai bahasa Rusia ya, gitu-gitu keren sih. Jadi Oke. produk yang tren Ya. itu tadi kuliner tuh masih oke banget. Terus kemarin saya juga dapat informasi dari salah satu ojek online yang paling banyak menu yang dipesan adalah ayam. Ya sudah, kalau misalnya kita juga mau Oh, kuliner, paling tidak olahan ayam ya kan. Nah, tinggal kita cari nih olahan ayam apa yang membedakan satu sama lainnya. Jadi udah dikasih tahu sama salah satu ojek online tuh. iya, iya. Jadi Ini bisa dioptimalkan ya untuk survei ya, Mas. Ojek betul, online ya. betul, Yang betul. jadi makanan apa yang banyak dipesan? Nah, ini buat kita bisa kreatif juga mencari inspirasi untuk bisa membuka usaha. Gitu Mbak Erika. Betul, betul. Jual vaksin lah. Dan dan apa ini yang namanya persaingan, kalau Mas Tom pernah wanti-wanti, disingkirkan kalimat itu sehingga kita bisa bertumbuh Betul, bareng-bareng begitu ya. betul. Mm-mm. Karena kalau sudah menggunakan kalimat persaingan ini berat banget dan capek deh. Iya, kita Kang jadi Dani, terdistorsi gitu. betul-betul ya ya. Kang Dani mau jualan, jualan pasti laku kayak nih. Jualan Terima kasih Kang vaksin. Dani. Oke, terima kasih jawabannya Om Tommy mantap. Terima kasih Mbak Erika. Nah, Mas Tom, hal-hal yang memang kadang-kadang luput ya. Kalau Mas Tom mungkin sudah terbiasa berpikir kreatif dan ada celah di mana saja. Saya baru ini juga loh. Ojek online bisa jadikan sebagai tempat survei juga ya untuk bisa memahami apa sih sekarang sedang tren dan lain sebagainya. Nah, ini Iya. bagaimana sih Mas Tom melatih kita untuk terpantik hal-hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang bisa membesar, Mas? Kalau Mas Tom sendiri sharingnya seperti apa nih? Ya, kalau di agama Islam sendiri kan kita disarankan untuk ikro kan. Ya, ikro tuh gampangnya membaca. Jadi membaca apapun ya, membaca situasi saat ini gitu. Sekarang kan orang ya kita bukan rahasia lah, di COVID ini kan nggak ada berita yang positif sama sekali kan, Mbak. Adanya wah COVID, Betul. ada mutasi COVID
apalah Mm-mm. gitu. Pokoknya serem-serem gitu loh. Itu Mm-mm. jujur saya kalau nggak sengaja terbaca berita tentang COVID tuh apa ya, pikiran tuh jadi jenuh sendiri, nih kok nggak ada berita bagusnya tentang COVID gitu kan. Terus banyak juga Mhm. kita lihat di Januari ini banyak juga public figure yang akhirnya banyak terkena gitu kan. Nah, apa sih yang Ya, padahal prasangka negatif itu akan menurunkan imun. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak mau nih baca-baca berita tentang negatif-negatif, cukup tahu aja, tapi saya tidak akan masukkan. Saya akan lebih mencari situasi-situasi yang menghibur seperti itu. Jadi supaya terus berpikiran positif. Ya, yang pertama kita membaca hmm, situasi aja sih Mbak. Jadi kalau kami itu biasanya misalnya pergi ke pasar tradisional, ya itu tadi kembali ke perilaku orang-orang saat ini. Di pasar tradisional tuh kita amati orang-orang tuh butuhnya apa gitu. Ya mungkin pas pertama kali kita belum menemukan insight ya. Nah, jangan menyerah karena sesuatu tidak akan langsung dapat di pertama kali kita lakukan gitu. Jadi besoknya lagi ya, bawa buku kecil aja gitu. Ini kayaknya, oh mhm. itu ada orang yang sedang belanja tuh kayaknya dia butuh deh. Nah, gimana kalau kita jadi jembatan gitu? Akhirnya di ojol juga sekarang kita bisa beli sayur mayur itu sangat membantu juga itu. Ya, Ya, jadi akhirnya jadi jembatan orang nggak harus datang ke pasar seperti itu. Jadi bisa lewat ojek online. Kemudian ke mhm, mhm. pasar yang modern. Kira-kira orang-orang di pasar modern ini perilakunya gimana ya? Itu kita amati tuh ya. Mungkin kita butuh sampai 7 hari atau 5 hari, tapi itu hal yang mengasihkan. Ya selain kita juga cuci mata, tapi tetap protokol kesehatan diterapkan ya. Itu kita akan mendapat sesuatu itu pasti. Oh iya pasti nanti ting gitu. Jadi latihnya ya seperti itu. Sama kayak kita dulu Hmm, atau kita inilah mau jadi binaraga kan dari yang kerempeng nggak mungkin langsung jadi berotot kan, pasti butuh mhm, step by mhm. stepnya sebetulnya. Itu Proses sama sih kita step by step. atau mungkin kita nggak usah langsung datang ke Oke. lapangan, kita bisa membaca berita, kita bisa lihat YouTube, ah ini ada nih bisa nih ya kayak gitu-gitu. Ya, ya, ya. Jadi banyak melihat itu hal yang sangat melihat itu sama dengan juga membaca ya Mas. Membaca itu tidak harus selalu Betul, membaca buku tapi membaca situasi dan betul. juga hal-hal yang memang menambah insight kita. Franciscus underscore XDP, terima kasih juga. Kemudian Haris K. Arfiani yang sudah bergabung, kita akan absen dulu. Ada Selisa Gita underscore BS, and then juga ada Aryani underscore MM Kids. Kemudian ada siapa lagi ini? Sudah mulai berdatangan. Fuadi 75 ini penulis buku ekstri nih Mas Fuad. Laris bukunya. Wah iya Kemudian betul, ada keren tuh. Febriani. Benar-benar. Febriani.gibila 23. Kemudian ada Kopi Ponco juga. Dan Bude Karya. Mas, ini ada Kopi Ponco, ada pertanyaan. Kita baca dulu sebelum nanti kita kembali lagi ke WhatsApp. Setelah Iya, kita buka usaha, berapa tahun pasnya kalau kita mau buka cabang, Pak? Dan apa strateginya? Biar rame seperti kedai utama atau pertama? Oh gitu. Jadi cabangnya ini mau dibuka itu idealnya berapa tahun setelah usaha yang utama itu berdiri? nggak ada idealnya sih, karena Kalau sudah masing-masing siap, usaha itu, buka aja. iya usaha itu kan berbeda-beda. Nah yang jelas apa namanya yang harus dijadikan pertimbangan adalah kesiapan kita, siap nggak buka cabang seperti itu. Nah, Hmm, apakah harus buka cabang? Nah, itu nanti pertimbangan dari pendapatan dari apa namanya usaha utama. Karena kita juga melihat lah, ya. kita juga bisa melihat bahwa usaha yang buka cabang di mana-mana tuh belum tentu berhasil juga ya karena riset tempat, Hmm, kemudian kita riset kebutuhan orang di sana apakah memang membutuhkan usaha kita gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan yang banyak gitu. Nah, kebanyakan sebetulnya ya yang terjadi sebetulnya usaha utama tuh akhirnya banyak menyokong usaha-usaha di cabang yang lain, itu banyak terjadi seperti itu. Nah, sebaiknya kita juga jangan oke. apa ya, jangan apa namanya, jangan terlalu nafsu untuk buka cabang gitu. Nah, kita tanya dulu, apakah saya harus buka cabang nih? Seperti itu ya. Jadi kita terkait sama Hmm, tujuan kita hmm, dulu. Apakah di usaha yang pertama ini saya sudah cukup dengan pencapaiannya gitu. Kalau misalnya kurang ya
apakah harus buka cabang? Itu banyak sekali sih pertimbangannya, Pak, buka cabang seperti itu. Nah, buka cabang Ya, sendiri nanti ya Kak. pilihannya apakah dengan dana sendiri atau dengan investor seperti itu. Nah, itu wah banyak banget sih kalau untuk buka cabang tuh. Jalannya. Hmm, Harus hmm. benar-benar pertimbangannya masa karena Turunannya banyak. banyak sekali usaha utama itu yang menyokong cabang-cabang tersebut gitu kan sama aja. Jadi kita malah usaha utama itu bocor sebetulnya gitu. Karena cabang-cabang ini Ya, ya, tidak ya, ya. tidak achieve target kebanyakan seperti itu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari ya, Mas. Tiba-tiba usaha utama mensubsidi itu dikiranya biasa lah ya, gitu yang baru. Nah, mungkin salah satunya memang ada ornamen yang belum siap itu, sehingga membuat nafsu untuk buka cabang ya, dan nggak nyadar kalau Ya, ini membocori perahu besar dari bisnis utama. Gitu harusnya ya, hasil Mas Kopi cabang itu Ponco? mengisi usaha utama gitu. Benar, benar, benar. Jadi Iya dong, pendapatannya bertambah. pendapatnya harus Mm-mm. Jadi bertambah. ada survei yang lebih detail lagi, yang lebih completable, kemudian yang lebih hati-hati dan juga eh, betul-betul dipertimbangkan ya. Tadi apakah mengajak investor baru, karena ada aturan baru, kemudian ada perlakuan yang beda juga ya Mas, ketika juga bersinergi dengan orang yang baru ini. Pasti. Ya Oke, kalau gitu ya Mas kuliner Kopi kan Ponco. kopi ya kuliner itu ya harus Kopi. riset tempat ya selain rasa enak tempat itu sangat menentukan sekali kalau kuliner itu nggak mudah tuh Betul, untuk betul, betul. mensurvei lokasi itu. Iya, baik. Nah, semoga bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tom. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dimunculkan kembali. Ada Lovely Vina. Terima kasih juga. Ini kapan ke Malang? Ini ditunggu sama Mbak Erika, Mas Tom. Iya ini Dan PSBB terus Mbak. antara Jawa Timur dan Jawa Tengah terpisah oleh provinsi ya. Beda Iya ya. gubernur. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Ada Udin. Udin sedunia kah? Udin, selamat pagi. Mbak Santi, saya mau bertanya kepada Coach Tom. Coach, kira-kira Coach, kalau bicara soal bundling, susah banget ya. Ngomong bundling aja susah banget sih. Kira-kira kalau bicara soal bundling, itu seperti apa ya mengcombine produk? Kalau misalnya souvenir dengan baju atau baju dengan baju atau seperti apa Om? Terima kasih. Bundling kita sebenarnya bisa lihat ini sih. Misalnya di toko HP kan biasanya kalau kita beli HP udah gratis sama kartu perdananya, itu namanya bundling. Hmm, Jadi bundling itu ya. harus ada relevansinya sama produk utamanya, intinya gitu aja sih. Jadi misalnya Mhm, gamis mhm. nih, ada aksesoris gamisnya kan misalnya boleh, atau banding sama jilbab bisa. Jadi Hijab, intinya ya. hijab ya. Jadi kalau banding itu harus ada relevansi sama produk utama, intinya gitu aja. HP sama kartu Mhm, perdana, HP sama apa tuh namanya headset atau headphone seperti gitu-gitu. Intinya itu aja mhm. sih. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti sudah ketemu. Kalau misalnya tadi kalau fashion berarti misalnya pakaian ya. Ini kalau Mm-mm. daster berarti misalnya sama dengan apa ya kalau daster ya celemek ya kan mama di dapur gitu ya. Iya bisa. Nah, bundling itu sendiri juga Oke. bisa kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan pihak yang itu. Jadi kan kalau HP itu kan kerjasama sama provider kan. Nah itu jadi Hmm. ada dana yang dipikul berdua seperti itu. Nah, itu kolaborasi itu penting banget karena sukses itu tidak bisa Betul, sendiri. Oke, Udin. betul. Gitu ya, Din ya. Oh, ini Kopi Ponco. Terima kasih Coach. Salam dari Samarinda dan Balikpapan. Oh ini Bro Oke, Ponco ya. berarti Wah apa kabar Bro? wah, karena PSBB lupa juga teman-teman yang dari luar Iya Jawa. udah lama nggak ketemu soalnya Mbak. Oh, gitu ya. Oke deh, sukses selalu ya. Kemudian ada Rizky Asmarani dan juga Lombok Ijo Kudus. Wah, ini tonggonya Mas Tom ini ya. Wah Kemudian Kang Poto juga, Erika Paramita, PSBB lagi ya ini kita sudah mulai PSBB lagi. Mas Tom,
apa yang mau disampaikan dalam perbincangan akhir kita di Market Corner hari ini? Ya, ini kan temanya bertahan di pandemi ya. Bertahan di pandemi memang Ya. tetap aja ya itu tadi ya, kalau misalnya kita masih ingin melanjutkan usaha, kalau secara online, saran dari kami yang kemarin diskusi itu adalah rajin mempertahankan eksistensi kita seperti itu, dan kemudian selalu memperbaiki atau evaluasi cara pelayanan kita ke pelanggan-pelanggan. Jadi karena sekarang tuh sangat mudah berpindah, Mbak, ya. Karena ya pertama dipengaruhi kejenuhan kita di masa pandemi ini, ketika kita mendapatkan penjual yang tidak ramah, itu langsung pindah gitu. Dan itu benar-benar luar biasa lah perubahan perilaku karena banyak ini. pilihan. Jadi, betul. Nah, banyak pilihan, dan sekarang banyak sekali orang yang menjual produk yang sama. Jadi teman-teman harus bisa lebih rajin dari mereka gitu. Kalau biasanya bangun jam 4 ya, bangunlah jam 3 misalnya gitu. Kalau biasanya kita posting 1 kali ya, ayo tingkatkan lagi 3 kali gitu. Jadi banjiri orang-orang yang mungkin juga sudah tahu produk kita tuh dengan eksistensi lah, minimal eksistensi kita seperti itu. Nah, berikutnya baru ya yuk kita bikin desain-desain yang menarik, yang lebih menarik. Kemudian evaluasi terus pelayanan kita, seperti itu aja sih, Mbak. Ya, karena memang rajin itu menjadi kunci penting ya, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Jika kita rajin, kita fokus, kita serius, maka itu akan memenangkan apa saja. Baik, Mas Tom, terima kasih. Jangan lupa agenda tanggal 25 Januari kita akan Goes to School di SMK 7, SMK Negeri 7 ya. Nah, untuk Anda yang punya kayak komunitas juga pengen kita kunjungin untuk kita coach dan masuk di Apredio, silakan saja Anda bisa menghubungi Apredio ya untuk bisa kita coach bersama dengan Mas Tommy. Mas Tom, thank you banget ya. Ketemu lagi minggu depan dan jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.